Shalom, saudara yang kekasih. Saya sementara mengikuti perkembangan pemilihan paus yang baru, dan telah terpilih paus asal dari Amerika. Untuk pertama kali dalam sejarah, paus adalah orang Amerika. Ram Kenny, pernyataanmu ini hanya membuktikan kebenaran iman Gereja Katolik sebagai gereja universal yang tidak memandang suku, bangsa, dan negara manapun kamu berasal. Selama kamu bersatu dalam Gereja Katolik, maka kamu adalah anggota Gereja Kristus yang universal, yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu di atas Santo Petrus Sang Batu Karang. Lihat Matius 16 ayat 18-19. Kardinal Robert Francis Prevost adalah seorang paus yang berasal dari Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, itu tadi yang kau bilang, toh? Beliau telah menjadi momen yang bermakna bukan hanya secara historis atau nasional, tetapi juga dalam terang iman dan ajaran Gereja Katolik yang berdasarkan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Nah, sekarang saya mau jelaskan refleksi maknanya dari ketiga sumber utama ajaran gereja tersebut, supaya kau tidak tafsir-tafsir sembarangan. Tafsiranmu itu, ya, itu hanyalah salah satu dari puluhan ribu tafsiran liar denominasi Protestan. Ya, saya luruskan dulu. Yang pertama, makna dalam terang kitab suci. Kitab suci mengajarkan bahwa gereja bersifat universal atau Katolik, dan bahwa Roh Kudus membimbing gereja di seluruh dunia tanpa batasan suku, bangsa, atau bahasa ataupun negara. Alkitab memberikan kesaksian karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Lihat 1 Korintus 12 ayat 12-13. Pemilihan paus dari Amerika Serikat ini justru menegaskan bahwa kekatolikan gereja benar-benar mencakup semua bangsa tanpa terkecuali. Ya, perhatikan. Paus Yohanes Paulus II dari Polandia, Paus Benediktus ke-16 dari Jerman, Paus Franciscus dari Argentina, dan sekarang Paus Leo ke-14 dari Amerika Serikat. Ini adalah penggenapan janji Yesus kepada para murid. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, lihat Matius 28 ayat 19. Hal ini juga menegaskan bahwa pemilihan seorang paus bukanlah soal asal-usul geografis, tetapi kesediaan dan panggilan untuk melayani sebagai wakil Kristus di dunia. Ya, paham ya? Nah, saya lanjut lagi. Pendeta Ram Kenny, ya, gaspol. Yang kedua, makna dalam tradisi suci gereja. Tradisi suci menekankan bahwa Paulus dan Petrus meletakkan dasar gereja di Roma, dan bahwa para pengganti Petrus, yaitu para paus, adalah tanda kesatuan dan kelanjutan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dengan seorang paus dari Amerika Serikat, tradisi justru menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan dalam hal asal-usul manusiawi seorang paus, selama ia menjadi penjaga iman apostolik dan pewaris tugas Petrus. Para tradisi suci gereja juga mencerminkan bahwa
Roh Kudus bekerja melalui para kardinal, melalui konklav. Dan dengan demikian, pemilihan ini adalah hasil dari kehendak ilahi yang dinyatakan melalui tubuh gereja yang berdoa dan berdiskresi. Begitu Pak Pendeta Ramkening. Lanjut, yang ketiga, makna dalam magisterium gereja. Magisterium mengajarkan bahwa Paulus dan Petrus adalah tiang-tiang gereja yang dibangun di atas Kristus. Dan bahwa Paulus sebagai penerus Petrus memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, mengajarkan kebenaran iman, dan menggembalakan umat Allah. Lihat Lumen Gentium 22-25. Pemilihan seorang paus dari Amerika Serikat itu dapat dibaca sebagai tanda zaman atau signa temporum, bahwa gereja dipanggil untuk semakin hadir dan berbicara kepada dunia modern, termasuk dunia barat yang sering kali sekuler dan kompleks. Paus ini dapat menjadi jembatan antara iman dan kebudayaan Amerika modern, serta tantangan global lainnya seperti pluralisme, keadilan sosial, dan teknologi. Ya, nah, saya sebagai seorang Katolik melihat peristiwa ini sebagai tanda persatuan dan keberagaman gereja, bahwa gereja sungguh memiliki semua bangsa sebagai panggilan untuk evangelisasi baru, sebab paus ini akan membawa suara iman ke dalam konteks dunia barat modern, dan sebagai pengingat akan semangat pelayanan universal, bahwa kita semua dipanggil bukan untuk menjunjung asal-usul kita, tetapi untuk mengabdi pada Kristus dan gerejanya. Jadi dalam terang kitab suci, tradisi, dan magisterium, peristiwa ini adalah tanda harapan dan pernyataan universalitas gereja. Ia bukan sekedar simbol, tapi juga panggilan untuk setia pada ajaran Kristus, melayani umat Allah tanpa membeda-bedakan, dan menjadi saksi kasih Allah di dalam dunia yang terus berubah ini. Begitu Pendeta Ramkeni. Nah, saudara yang kekasih, nubuatan Wahyu pasal 13, khususnya mulai dari ayat 11 dan seterusnya sampai ayat 18, khususnya ayat 11, 12, 13, menjadi lebih make sense. Karena itu, saya mengajak semua umat Tuhan yang mengikuti nubuatan ini untuk mari kita tetap setia, karena kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah semakin dekat. Tuhan memberkati. Saya heran ya, bahwa pendeta-pendeta seperti Pendeta Ramkeni ini masih saja selalu mempropagandakan setiap kali muncul paus penggenapan Wahyu 13. Muncul pemilihan paus Yohanes Paulus kedua, penggenapan Wahyu 13. Kemudian muncul Paus Benediktus ke-16, penggenapan Wahyu 13. Kemudian muncul Paus Franciscus, penggenapan Wahyu 13. Dan akhirnya ini muncul lagi Paus Leo ke-14, penggenapan Wahyu 13. Yang mana yang benar, botol? Ya. Dan semua juga para pengikut dari pendeta-pendeta model seperti ini. Kok mau-maunya kalian digoblok-goblok, dibodoh-bodohi sama pendeta-pendeta model kayak Ramkeni ini. Setiap kali pemilihan paus selalu penggenapan Wahyu 13. Loh, berarti setiap paus muncul, setiap kali itu pula penafsiran mereka gagal total, gatot. Ya. Anda lihat apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus kedua, membawa perdamaian, meruntuhkan tembok Berlin. Ya, Anda melihat bagaimana kesederhanaan Paus Benediktus ke-16 dengan kuat pengajaran teologisnya, iman gerejanya semakin dikuatkan para umat gereja Kristus ini. Anda melihat bagaimana Paus Franciscus dengan kesederhanaan beliau. Begitu pula akhirnya dengan Paus Leo ke-14 saat ini, yang terlihat sama kesederhanaannya dengan almarhum Paus Franciscus. Ya, dan setiap kali pendeta-pendeta model Ramkeni ini
mengatakan Wahyu 13 sudah digenapi loh. Jadi pos-pos yang sebelumnya tidak pernah digenapi, berarti kalian nggak tahu. Sama seperti seperti bosmu, atasanmu, si EGW Ellen G. White yang selalu menubuatkan ini akhirnya gagal total. Dan para pengikutnya pun masih saja percaya dengan pendeta-pendeta botol seperti ini yang jualan kecap. Takut ditinggalkan penanutnya, takut ditinggalkan umatnya. Kenapa takut ditinggalkan? Perpuluhan om. Cuan om. Semakin hilang umat, semakin hilang cuannya om. Itu, udah tinggalkan aja pendeta model begini. Oke. Sekarang saya mau bahas lebih serius terkait dengan Wahyu 13 ini. Ya, supaya kalian semua umat Protestan, apalagi umat Katolik, jangan sekali-sekali mau terperdaya dengan model ceramah khotbah atau pengajaran seperti pendeta Ramkeni ini. Jangan mau digoblok-goblokkan. Ini adalah pengajaran Gereja Katolik terkait Wahyu 13. Silahkan. Apakah Paus Leo ke-14 yang merupakan paus pertama dari Amerika Serikat merupakan penggenapan Wahyu 13 ayat 11-18? Di tengah derasnya arus informasi digital, muncul sebuah video dari akun TikTok bernama Epram Media Ministry yang menyebarkan klaim cukup menggelitik sekaligus menyesatkan. Seorang pendeta Protestan dalam video itu menyatakan bahwa keterpilihan Paus Leo ke-14 dari Amerika Serikat cukup masuk akal publik sebagai penggenapan nubuat dalam Wahyu 13 ayat 11-18. Dengan sangat yakin dalam semangat cocokologi ala sola scriptura Protestantisme, pendeta ini lalu mengajak umat Tuhan untuk tetap setia karena, menurutnya, kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Klaim semacam ini, meskipun terdengar baru bagi sebagian orang, sebenarnya merupakan pemulanan dari tuduhan lama yang sering diangkat oleh kalangan Protestan fundamentalis atau apokaliptis, khususnya dari tradisi Adventis, Evangelical Extreme, atau bahkan kelompok yang terpengaruh oleh historicis eskatologi. Dalam pandangan ini, sejarah dunia ditafsirkan secara linear melalui simbol-simbol wahyu, dan gereja Katolik, seringkali secara keliru, dijadikan musuh utama dan dituduh sebagai sosok antikristus melalui paus. Untuk menanggapi hal ini secara logis dan alkitabiah, penting untuk terlebih dahulu memahami konteks asli kitab Wahyu. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada akhir abad pertama, dalam konteks penganiayaan yang berat terhadap umat Kristen oleh Kekaisaran Romawi kafir yang belum menjadi Kristen terutama oleh Kaisar Neron. Dua figur yang menonjol dalam Wahyu 13 adalah dua binatang, binatang pertama yang keluar dari laut, dan binatang kedua yang keluar dari bumi. Binatang pertama, dalam Wahyu 13 ayat 1-2, digambarkan demikian. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, pada tanduk-tanduknya ada 10 mahkota dan pada kepala-kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Para ahli kitab suci selalu melihat binatang ini sebagai lambang kekuatan politik jahat. Pada zaman Yohanes, jelas menunjuk pada Kekaisaran Romawi kafir atau Neron, yang menindas umat Kristen dan menuntut penyembahan terhadap kaisar sebagai dewa. Naga yang memberi kuasa kepada binatang ini dalam Wahyu adalah simbol dari iblis itu sendiri dalam Wahyu 12 ayat 9, yang berusaha meniru dan menyaingi kerajaan Allah dengan menciptakan tirani dan penyembahan palsu. Sementara itu, binatang kedua tampil sebagai sosok yang religius tetapi menyesatkan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga dalam Wahyu 13 ayat 11. Tanduk seperti anak domba menunjukkan kesan religiusitas dan kepolosan, seakan-akan menggambarkan Kristus yang adalah anak domba Allah. Tetapi ketika binatang itu berbicara, suaranya seperti naga, yakni penuh tipu daya. Lebih lanjut, binatang kedua ini menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu, dalam Wahyu 13 ayat 14, dan bahkan mendirikan patung binatang pertama untuk disembah. Secara tradisional dalam kesetiaan dengan pemahaman sejarah dan pendapat para bapak gereja, Gereja Katolik menafsirkan binatang kedua sebagai lambang dari kekuatan religius palsu yang menjadi pelayan kekuasaan duniawi yang jahat.
Pada zaman Rasul Yohanes, ini merujuk pada para imam kekaisaran atau nabi-nabi palsu yang mendorong penyembahan kepada kaisar. Dalam sejarah penafsiran Katolik, binatang kedua dikenal juga sebagai nabi palsu yang disebut dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 19 ayat 20, yang mendampingi binatang pertama dalam melawan Kristus dan umatnya. Maka menghubungkan binatang kedua ini dengan paus, terlebih paus yang baru terpilih seperti Paus Leo ke-14 merupakan manipulasi tafsir yang serius, baik dari sudut pandang historis, konteks kitab suci, maupun ajaran resmi gereja. Pertama, karena paus sebagai penerus Petrus adalah pemimpin gereja yang ditugaskan Kristus sendiri untuk menggembalakan umatnya. Dalam Yohanes 21 ayat 17, Yesus bersabda kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan dalam Matius 16 ayat 18-19, Yesus bersabda, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Kedua, karena tidak ada ajaran Katolik untuk menyembah paus. Gereja Katolik sangat jelas membedakan antara penghormatan atau dulia, penghormatan khusus kepada Maria atau hiperdulia, dan penyembahan sejati atau latria yang hanya layak bagi Allah Tritunggal yang nyata dalam perayaan sakramen Ekaristi Kudus. Menganggap umat Katolik menyembah paus adalah tuduhan yang didasarkan pada ketidaktahuan atau prasangka. Ketiga, dari segi hidup dan ajaran para paus sendiri, sangat tidak masuk akal menuduh mereka sebagai agen antikristus atau nabi palsu. Paus adalah gembala universal yang mengabdikan dirinya bagi Kristus dan gerejanya. Bahkan Paus Fransiskus, dalam banyak homili dan tulisan, selalu menyerukan pertobatan, cinta kasih, doa, dan kesetiaan kepada Injil. Gereja Katolik juga memiliki pemahaman yang jelas mengenai siapa antikristus. Dalam surat Yohanes, istilah ini dijelaskan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus." Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Artinya, antikristus bukan hanya satu sosok di akhir zaman, melainkan setiap orang atau sistem yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, yang melawan Kristus dan menipu umat Allah. Oleh karena itu, tuduhan tersirat pendeta Advent tersebut bahwa para paus, khususnya Paus Leo ke-14 yang menurutnya karena berasal dari Amerika Serikat sebagai penggenapan binatang kedua dalam Wahyu 13, tidak memiliki dasar alkitabiah maupun historis. Ia justru mencerminkan gaya penafsiran yang salah kaprah, penuh kecurigaan, dan menjauhkan orang dari persatuan gereja. Sebaliknya, Gereja Katolik mengajak semua orang untuk mengenal Injil sejati, mencintai kebenaran dalam kasih, dan tetap setia pada Kristus Sang Gembala Agung yang telah mendirikan gerejanya di atas batu karang Petrus dan menjanjikan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Berhentilah menafsirkan Alkitab secara liar dan memanipulasi ayat Alkitab khususnya nubuatan dalam Wahyu untuk menipu jemaat dengan cara menuduh Gereja Katolik sebagai antikristus yang diwakili oleh sosok paus yang berada di Roma. Jangan menakut-nakuti jemaat dengan akhir zaman yang semakin dekat karena Yesus pun tidak pernah memberikan waktu kapan itu akan terjadi. Karena menurut Yesus kapan hal itu akan terjadi hanya Allah Bapa yang tahu alias hak prerogatif Allah Bapa. Jadi, ketika ada pendeta yang bersikap melampaui Allah Bapa dengan meramalkan saat akhir zaman patut diwaspadai merekalah sesungguhnya antikristus tersebut alias nabi-nabi palsu. Tuduhan ini sudah basi namun diputar terus seperti kaset rusak. Salam akal sehat, salve. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang